Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. Mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan diomongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentu ora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenengan nak mulang nggih coba klambenan nang intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori ora usah klambenan iki dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita. Iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean. Siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaza wedi mergo iso nebak atine. Ndekne meriang langsung. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumbu dina salat 4 waktu kok ora tau keramat. Kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlison biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu, sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlison biha napa qalbu, sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim, yaitu zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, senajan to ya tau gento, tau nyolong. Nabi jawab ya, wa in zana wa in saraka, senajan to tau gento, tau nyolong. Abu Dzar cek protes, mosok Nabi wa in zana wa in saraka ya, wa in zana wa in saraka. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan, wes Abu Dzar, kowe seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril. Sampai istilah ning bahasa Arab wa in rahima anfu Abi Dzar. Oh, 2 sari rong grumpung kandhani gak langsung muni ya dari Kanjeng Nabi. Lan kula termasuk kiai sing meyakini misonu setengah sunnah. Kok Nabi wis sering misah gitu biasa. Lho nggih teng hadis biasa wae lak wae hak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu. Cek siale mbok enggak anak kowe. Kok diterangno gak paham. Mbok Nabi ini Yogyakarta dadi sopan kabeh. Adane artine orang biasa Nabi. Nabi biasa misah biasa. Lah Nabi Ibrahim nggih biasa misah. Uffil lakum wa lima ta'buduna. Uffin artine napa? Ya jancuk wae golongane ngono. Golongane wis wae ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar, wis coplok lah, penting lego aku sebantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya, dan ini harus sampai pegang formal apa? Riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi, ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat niki rukono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Nggih ngundang napa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman nggih pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh dakhalal.
wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, kadang-kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, medhit lah pokoke qala la ilaha illallah, gentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah jotos. Menawa kan Umar ya pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Dadi jotos ae. Bareng takon ning Kanjeng Nabi, napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngono? Jare Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon." Abu Hurairah cerita, "Tapi kula dijotos ya Rasulullah." Akhirnya takok Umar, "Kok mbok jotos piye?" Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya malun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono aja ajarno. Jadi ki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafaroe dijotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nak ngriwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti bar. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakol. Ya sudah jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Aku nanti tangklit hantar. Gak ngono Gus. Umar ku jare sahabat kok wani Nabi ne, cangkemmu. Umar ku ya sahabat tapi mertuane. Boyo ngaji ku mikir ngono. Ya Umar ku sahabat tapi apa? Mertuane. Nah, mertua ndak dimantu biasa. Gus aku mau gawe guyon. Aku yo gawe guyon. Jare sahabat kok wani Kanjeng Nabi ya Pak. Mantune apik kandhane mertuane ya nurut. Fasal iki. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini ku Bukhari napa? Muslim. Mbok takokno ulama Wahabi dadi Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Nggih niku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhno ning gone Abu Hurairah. Pokoknya mangkola la ilaha iku haramahu alam, nah gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yatasiru. Aja umum nongko wong terus rapati ngamal, mau mentang-mentang sak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Sampai mata kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikekno nek wong ape mati ora digo pidato, paham gitu. Lha ben sampean ngerti ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kapundhut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanul. Sehingga mulai angkatan sahabat tabi'in ini kira nyeritakno hadis iki ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal pidato. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato ya mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Wong dene dhewe ya ngutip. Sing rungokno ya tambah ora paham. Wes ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah, cocok gak paham ya. Jadi ku asal usule nih. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhalal jannah. Makanya Nabi disomati Umar, fakholihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah. Manusia biar saja. Tidak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Enggak usah ngamal mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Ya, itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabi'in sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi, yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman edan ini juga modal beda. Mulane kadang bener riwayat zaman akhiru kasirun kutobahu qalilun ulama'uhu. Sing tukang pidato akeh, ulama emosi. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek.
Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama mbok bener mbok ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Dina kok pidato ping iku lek mutolak aku kapan? Gua boten nate pengajian teko. Mbok tampa kula ngundang pengajian itu boten nate. Omong terkenal. Boten nate. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nate ngaji kula, mesti kula nuwun tenan. Ampun tenan. Nggih tujuan kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing ngundang dosa. Paham? Ngundang dosa. Kula sering diundang tiyang tak omongi, kowe ojo gambar ulama kon pidato. Tapi ini gugus kersane wonten ulama sing pidato. Dosa. Ora niat ngaji ngene, gak gelem ya wis. Ulama gambar amen. Itu pidato ya ben pidato amen ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis mangqala la ilaha illallah dakhala jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqallihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'atuman. Karena takut kitmanul ilmi. Meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya. Ilmu itu tidak sampai ke tabi'in, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak menceri. Tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento, mergo mentang-mentang, wis modal, la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mengqala la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna. Termasuk pertimbangan fakholihim ya'malu. Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rungokno tenan iki. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Nggih, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten nggih. Ketika kula maca nggih diskusi ini utai perdebatannya kali jaga mbek Siti Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang mbok sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud mbek bathuk mbek tangan. Jasad tem sampean iku entek. Ora ana sing crita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sampean dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali itu. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu ning Irak. Yang jelas yang mulang gak satem ora menangi. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat kan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Adol roti memang tersiksa.
Misalnya kiai pemangan ada kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora buta mangan, ora buta ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang ilmu kenawarai ya bener. Lah kula boten. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula niku umpama rasake sampeyan wis ning ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sing aran hikam wong ora tau muka safar rasa dadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangane kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya ora butuh gunung kidul barang, kan roh ora butuh rabi. Paham kan? Ya ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dan ono kerja dasinan. Ono nggo proposal lan ruwet to roh ku melok. Paham itu? Kita di roh ku napa melok ruwet. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ya ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo kok adane jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen lho, Pak. Nek tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Bukan jadi ya kentur. Lah kali coba mantan preman jak debat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki ora iso. Premane kumat. Ya ta preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah. Dise sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top. Lah jak debat atau milih tak patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang cara kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis Kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Apa marah kok mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Enteni itu. Entah dia meleput buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Gawe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi. Kan bareng cara Ali wis gak percaya wis kandhani. Ora percaya Ali tak ada. Lah ora bapatene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora situ Yahudi Muslim. Lah Ali situ Gus Dur.
Lare gestur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru nggih gestur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misale iki dadi kiai wong pinter. Kaya santrine pacaran. Maksud jangan ana cerita wedok. Wae ruwet. Terus malah dalil zinalina subuh syahwat minan. Piye padha tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet apa? Mulane aja geman, iki kiai pinter teman-teman aja geman. Sing biasa wae ana syariate sithik-sithik. Sing kamane ana santri pacaran tersinggung, ana santri nakal tersinggung, sing ana rasane lha donya ana napa? Dadi nek meguru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mulane mon nggih. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging, siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu ruh, perjalanan apa? Perjalanan ruh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian. Roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal ge seneng ae. Badan nalqal ahibbah Muhammad dan wa hisbah. Lah anak mati malah seneng tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenengan aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora ora tentu ora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane si Jenar nak mulang nggih coba kambenan lah intine napa? Dinya ada nabi Sunan pun. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Kambenan. Tetapi teori ora usah kambenan iki dinggo tenan. Mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kambenan tenan. Lah ruwet to. Lho iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Lah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas.
Mulane kiai-kiai peke nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaza peti mergo iso nebak atine. Ndekne meriang nang. Sing kiai ora tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang mulai syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman gitu dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat di juaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten simahum fi wujuhi min asaris sujud. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ihya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu. Ketemu pertama gitu. Jenengan Gus Ba. Tapi zaman roh jenengku terperata arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula biasa mawon. Lalu pernah ngajari ajaran nih. Saya Gus ning donya tak enteni mau turu ngenteni mati ngono Gus kok repot. Ijaban kula terus enak. Sampai sare wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Terus ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Lah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang ditelan tanah. Lah kalau begitu jasad iki nak mbok agul-agulan, Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mateni mergo tambah omongane glodro ndi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iradatillah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama Semi itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara napa jari jemari ini Nabi putus. Iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue wis fisabilillah ayo wis kowe bali ning habitat.
Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah, menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok nak ngeluh, paham tak? Paham ini apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu.